membala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Putu Julbi Setiawan. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Ika Diana, yang pada hari ini akan membagikan materi tentang budaya positif. Yang saya banggakan sekaligus cintai rekan-rekan sejawat di SMP Negeri 1 Perbaungan ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat yang luar biasa. Walaupun sederhana, tapi karena kita besar hatinya menjadi sangat istimewa. Dan tak lupa kita haturkan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu yang saya banggakan, hari ini rekan kita Ibu Ika Diana akan menyampaikan materi tentang budaya positif pada seminar ini, dengan harapan apa yang disampaikan oleh Ibu Ika nanti dapat kita ambil manfaatnya. Sebelum acara kita mulai, untuk memanfaatkan waktu, saya langsung serahkan mikrofon ini kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Putu, untuk menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru sekalian yang berhadir pada pagi hari ini di lingkungan SMP Negeri 1 Perbaungan, yang kami hormati terutama narasumber kita Ibu Ika Diana, yang pagi ini akan menyampaikan penyebaran pemahaman yang berkaitan dengan budaya positif ya Bu ya, di SMP Negeri 1 Perbaungan. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu memberikan kita kesehatan, kekuatan dan perlindungan sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersama berkumpul di sini di ruangan ini ya, untuk sama-sama kita mendengarkan dan menyimak serta berdiskusi tentang apa yang akan disampaikan oleh Ibu Ika Diana yang berkaitan dengan budaya disiplin budaya positif atau budaya positif. Budaya positif yang akan dibangun di SMP Negeri 1 Perbaungan. Harapan kita budaya positif ini menjadi benar-benar budaya dan karakter bagi seluruh warga sekolah di SMP Negeri 1 Perbaungan. Yang kita mulai dengan langkah awal seperti ini dan nantinya bisa seirama seluruh warga sekolah untuk bergerak bersama. Tujuannya Pak, semakin terbina budaya positif menjadi karakter, maka terwujudnya anak-anak yang berkarakter baik pula. Jadi pada kesempatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, penyebaran pemahaman budaya positif di SMP Negeri 1 Perbaungan dengan resmi dibuka. Terima kasih, semoga acaranya dapat berjalan lancar dan terutama implementasinya kita harapkan agar bersama-sama kita perbuat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Penyebaran budaya positif oleh Ibu Ika Diana selaku CGP Angkatan 11. Saya persilakan. Ya, terima kasih saya ucapkan. Tadi karena protokolnya pakai pantun, Ibu, terima kasih ya Bu Maya. Saya pun ikut-ikut juga pakai pantun. Tapi saya ngintip Bu Maya. Tadi Bu Maya nggak, saya ngintip dulu. Ngintip pantunnya. Keperbohongan membeli talam, talam dibeli di kedai Pak Putu. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Perbohongan, Bapak Julpi Setiawan. Bapak Putu Julpi Setiawan. Saya grogi kali, mohon maaf ya Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, staf pegawai yang berhadir di ruangan ini, yang dengan sukacita mau datang di undangan yang saya sampaikan lewat WA. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Sekolah, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru yang sudi kiranya ringan langkahnya berhadir pada kegiatan saya, menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif yang saya pelajari selama saya mengikuti calon guru penggerak. Masih calon ya Bapak Ibu, sebelum dapat gelar guru penggerak. Inilah prosesnya di modul 1.4. Puji syukur malah kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita dalam kondisi sehat, selamat, sehingga dapat berkumpul pada pagi hari ini. Selalu merangkaikan salam saya panjatkan keriban junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan banyaknya kita berselawat, semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tadi udah protokol sampaikan. Materi saya di sini tentang budaya disiplin positif. Sebelum saya masuk materi, biar saya nggak grogi, saya mau mengajak, bukan Bapak Ibu yang grogi, saya yang grogi. Sebelum saya grogi lebih tinggi, saya mengajak Bapak Ibu untuk speaking sejenak. Ya Bapak, Ibu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, terputar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kiri ku gabung menjadi dua, dua jari kanan, dua jari kiri ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cetek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri ku gabung menjadi enam, buat menara titik. Empat jari kanan, empat jari kiri ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kencing. Kanan, lima jari kiri ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oh, doa
kali? Satu kali aja lah Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya. Silakan duduk. Walaupun kurang semangat, kasih tepuk tangan. Iya. Demikianlah biar lebih rileks tadi kita ice breathing sejenak. Ya, perkenalkan nama saya tadi Ika Diana, saya calon guru penggerak angkatan 10 di SMP Negeri 1 Perbaungan. Yang mau saya sampaikan ialah budaya positif di sekolah. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin bertanya, mungkin kita semua guru di sini mempunyai harapan mengenai apa sih yang kita harapkan kepada siswa-siswi kita yang berada di sekolah. Saya minta siapa yang mau berbagi apa harapan Bapak Ibu guru, murid saya di masa depan saya mau apa gitu. Adakah yang bersedia? Oh, Bu Maya. Terima kasih Bu Ika. Saya selaku guru tentu punya harapan besar untuk murid-murid saya. Saya berharap murid-murid saya ini murid-murid yang memiliki disiplin, tanggung jawab. Karena menurut saya disiplin dan tanggung jawab ini merupakan kunci dari segala kunci untuk mencapai kesuksesan. Mustahil seorang akan pintar kalau dia tidak punya rasa tanggung jawab dan disiplin. Jadi itu harapan saya. Di dunia kerja juga seperti kita, kalau kita nggak punya disiplin sama tanggung jawab itu kan sulit ya. Jadi itu saya impikan sekali anak-anak kita semua. Itulah yang paling utama di samping hal-hal lain akhlak mulia. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Maya. Memang benar harapan kita itu anak kita itu pasti pengen akhlak ya Bu Maya. Bukan hanya cerdas tapi berkarakter. Makanya jika cita-cita tersebut, harapan tersebut mau kita wujudkan, pasti kita perlu kolaborasi, kerjasama yang baik satu sama lain di sekolah ini. Makanya tujuan saya hari ini ingin mengajak Bapak Ibu guru agar sama-sama kita memahami apa sih budaya positif itu. Makanya saya ambil budaya positif di sekolah SMP Negeri 1 Perbaungan. Nah, di dalam kita melakukan atau membentuk budaya positif di sekolah kita harus mempunyai keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama-sama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan di kelas sebagai dasar untuk menumbuhkan budaya positif murid dan pembiasaan yang terpola sebagai wujud penerapan profil pelajar Pancasila. Nah, di beberapa tahun belakangan ini pemerintah kita sudah menggunakan kurikulum merdeka yang anak-anak kita itu dituntut menjadi profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensi. Untuk mewujudkan 6 dimensi tersebut, itulah tugas kita sebagai pendidik. Bagaimana mewujudkannya, kita bersama. Tidak ada unsur pemaksaan katanya kepada murid, tetapi bagaimana cara kita agar murid kita, siswa kita bisa memahami pelajaran yang kita pelajari. Jadi ada katanya profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama itu katanya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global. Yang selanjutnya gotong royong, kreatif, bernalar kritis, selanjutnya sampai ke tahap mandiri. Kita berharap anak-anak kita ke depan harus mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, harus tahu apa potensi yang ada di dalam dirinya.
Untuk mewujudkan itu semua, kita harus tadi membiasakan budaya-budaya yang baik di sekolah kita. Dengan cara yang pertama, membuat keyakinan kelas. Contohnya, di sini adalah saya tuliskan contohnya, keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pemikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan di kelas, sebagai dasar untuk menumbuhkan budaya positif murid dan pembiasaan yang terpola sebagai mewujudkan penerapan profil pelajar Pancasila. Ternyata kesepakatan kelas itu bukan dibuat oleh guru, tetapi kesepakatan kelas itu dibuat oleh siswa, yang siswa tersebut menyepakati apa saja isi dari keyakinan yang ada di kelas mereka. Saya izin bertanya lagi Bapak, apakah Bapak Ibu di sini sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas Ibu masing-masing? Sudah. Saya izin bertanya lagi ya Bu, apa sih contoh dari keyakinan kelas itu? Oh boleh Bu Putri, terima kasih. Contoh keyakinan kelas yang sudah sangat sering dilakukan di kelas yaitu membudayakan anak untuk disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih Bu Putri, memang benar kata Bu Putri, membiasakan murid itu membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi yang lain Bapak? Oh, saling menghormati. Iya benar kata Bu Nelly, saling menghormati. Memang benar, kita harus menciptakan bagaimana murid kita itu dapat menghargai orang lain. Makanya perlu memang kita terapkan kepada siswa kita itu harus saling menghormati satu sama lain. Tidak menilai kekurangan orang lain itu sebagai kekurangan. Jadikan kekurangan tersebut sebagai setitik cahaya untuk dia menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Lanjut. Contoh keyakinan kelas tadi mungkin sudah dibantu oleh teman saya Bu Putri dan Bu Nelly. Di sini saya contohkan. Yang pertama contoh keyakinan kelas impian, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang selanjutnya hadir di kelas tepat waktu. Yang ketiga berbicara sopan dan menghormati guru. Yang selanjutnya mengerjakan tugas tepat waktu, peduli terhadap sesama teman, dan seterusnya. Itu salah satu contoh keyakinan kelas yang ingin saya terapkan. Memang selama ini sudah ada keyakinan kelas di kelas kita mungkin masing-masing. Sampai sini Bapak Ibu guru ada yang mau bertanya? Boleh Pak SL. Keyakinan kelas, ya kan? Keyakinan kelas. Saya pikir memang patut betul lah ini ya kan. Kita yakini semua ini baik, kita yakini semua berhasil. Jadi maksud saya begini, apa beda keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Apakah ini sudah menjadi sebuah keyakinan karena berdasarkan pemikiran, sudah menjadi sebuah kesepakatan untuk dilaksanakan? Maksudnya, apakah itu otomatis gitu? Sudah menjadi sebuah kesepakatan untuk dijalankan? Iya, karena ini kan semua pasti yakin gitu loh. Iya, terima kasih ya Pak SL. Dari pertanyaan Pak SL, adakah teman saya yang mau membantu menjawab? Apa katanya perbedaan dari keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Adakah? Kalau tidak ada, saya coba jawab. Nanti mungkin ada teman saya yang membantu. Kalau saya pahami, keyakinan dan kesepakatan kelas itu hampir sama Pak SL. Karena apa? Keyakinan itu terbentuk karena ada kesepakatan antara
satu dengan yang lain. Yang di dalamnya tersebut bukan hanya siswa, kita sebagai pendidik atau guru harus ada di dalamnya. Jadi kesepakatan kelas itu bukan siswa yang membuat, siswa yang menyepakati, tidak. Tetapi kita yang ikut di dalamnya pun ikut menyepakati. Contoh, bekerja sama mengerjakan kebersihan kelas. Kita guru bidang studi masuk nih ke kelas, lihat misalnya ada sampah, otomatis kan secara naluri kita sebagai pendidik itu, nah buang sampahnya, atau kita yang menyontohkan, kita buang. Selanjutnya hadir di kelas tepat waktu. Kita nggak akan menuntut siswa itu, kamu harus hadir sebelum saya lagi. Tetapi kita juga sebagai pendidik harus hadir juga tepat waktu. Jadi keyakinan atau kegiatan kedisiplinan bisa terbentuk karena adanya kerjasama antar guru dan juga siswa. Kitalah teladan, kitalah contoh. Jadi apa yang kita lakukan itu pasti ditiru. Makanya keyakinan dan kesepakatan itu sebenarnya hampir mirip. Ya kan Pak SD? Selanjutnya berbicara sopan dan menghormati guru. Bagaimana kita seorang guru bisa dihargai siswa, bisa dihormati siswa apabila tutur kata kita pun tidak sopan. Makanya tadi saya sampaikan sesuatu itu yang positif terbentuk di murid kita itu pasti berawal dari kita. Kitalah gurunya yang diguru, yang ditiru. Kitalah role modelnya yang ditiru oleh siswa kita. Makanya semua, kalau katanya Ki Hajar Dewantara itu memang betul, guru itu sekarang nggak boleh asal-asal marah. Harus ada sebab muasababnya. Tapi nanti ada di tahap selanjutnya saya bahas. N-nya jatuh ke bawah. Nah, tujuannya yang pertama, tujuan dari kita membuat keyakinan kelas, yang pertama mewujudkan suasana belajar di kelas yang kondusif, bersih, rapi, aman, dan nyaman untuk kegiatan proses belajar. Memang benar, kalau ruangan kotor, jangankan murid, guru pun udah gak betah di dalam. Kalau murid ribut, bagaimana mereka dapat menyerap ilmu yang kita belajar? Saya aja nggak usah jauh-jauh. Saya menyampaikan saya tadi di sini. Kegelisahan saya, padahal di sini udah aman ya. Tapi mental saya. Makanya dari kegiatan ini saya bercermin ketika saya masuk ke dalam kelas, apa yang harus saya persiapkan? Pasti materi saya. Jadi ketika kita siap materi, siswa kita pun siap menerima materi dengan nyaman untuk kegiatan proses belajar mengajar. Yang selanjutnya mendidik murid untuk menjadi pribadi yang memiliki karakter, nilai-nilai, profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran. Yang tadi yang sudah saya sampaikan ada 6 dimensi. Bagaimana kita cara membentuk itu, kita lihat bersama di sini. Walaupun ada sebagian yang mengatakan itu cuma teori, prakteknya kan di lapangan. Bagaimana teori itu bisa kita aplikasikan di lapangan? Karena kita belajar. Tidak mungkin seperti saya sekarang, saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu guru memberanikan diri karena ini kemarin sudah dipelajari. Makanya saya mulai memberanikan diri untuk berdiri di depan. Makanya anak-anak kita itu kita siapkan agar mereka kreatif. Bagaimana kreatifnya? Mereka tahu situasi dan kondisi. Bukan kreatifnya contoh, nggak ada guru, kreatif kali orang tuh main handphone buat TikTok, siap tuh upload
Nah, itu pun salah satu jenis kreatif. Makanya kemarin anak saya kelas 73 sudah saya sampaikan, nah pelajaran P5 udah selesai. Handphone tinggal lagi di rumah. Itu instruksi. Perkara mereka tidak menepati, makanya balik lagi. Makanya sangat penting kesepakatan kelas. Kita memang harus tuangkan sesuatu yang kita anggap itu riskan, berbahaya. Kita masukkan dalam kesepakatan kelas yang Bapak Ibu lah yang tahu apa isinya yang cocok di kelas saya. Yang selanjutnya meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri atau motivasi intrinsik, bukan paksaan dalam bentuk aturan atau sanksi. Nah, di sini sulit memang. Bagaimana, apalagi di zaman sekarang, siswa itu sudah luar biasa menurut saya. Tapi saya yakin dan percaya kita pendidik itu sudah punya trik dan caranya masing-masing bagaimana memotivasi siswa kita secara luar, ekstrinsik. Tapi kita juga harus tahu bagaimana menggali anak didik itu agar tumbuh motivasi dari dalam dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Contoh kecil mungkin banyak mungkin anak murid kita yang sudah tidak mau lagi bersekolah. Ada sebagian guru mungkin mengatakan udah, kalau dia udah gak mau sekolah gak usah dipaksa. Tapi kan ada tipe guru lagi, kayak mana caranya anakku ini agar bisa bersekolah. Kita berarti yang memotivasi sehingga nanti akan muncul motivasi di dalam dirinya, walau terkadang sulit, tapi kita harus tetap berusaha. Sebagai pendidik, sebagai guru, itulah tugas kita. Yang mengatakan tugas guru itu mudah, yang mudah bagi kita yang senang melakukan. Tugas guru itu sulit bagi yang kita mempunyai beban yang berat, bagaimana mencerdaskan anak-anak kita. Itu yang harus memang kita tumbuhkan dari dalam diri kita sebagai pendidik. Oh boleh? Oh boleh. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Kenapa Bu? Makasih Bu, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya kembali ke belakang. Yang mau ditanya itu kembali ke belakang. Karena sudah melewati 2 tahapan, saya pikir nanti terlalu jauh. Makanya saya minta interupsi. Maaf Bu Ika. Tenang terus tadi. Mohon maaf mungkin. Kalau ditanya jujur, saya belum pernah membuat keyakinan kelas di kelas saya. Itu jujur saya katakan. Selanjutnya, apakah keyakinan kelas yang telah dibuat punya target jangka panjang, target jangka pendek? Yang kedua, apakah dengan keyakinan kelas tersebut ada reward dan punish? Karena menurut saya dengan pemikiran dan pengetahuan yang sangat dangkal, karena di sini semua berpenggerak, tidak mungkin tidak ada punish dan reward. Karena pada dasarnya sifat dasar manusia, jika dia mencapai target, kalau dia diberi reward, akan menambah motivasi.
Jika dia melanggar keyakinan kelas, diberi panis, dia akan merasa kembali ke pertanyaan pertama, tanggung jawab, disiplin. Karena kalau nggak ada panis, nggak apa-apa loh, mau dilanggar berapa-berapa kali itu nggak apa-apa, ngecek-ngecek aja gitu kan. Anak-anak kita, anak-anak bangsa. Enggak, mungkin ini pertanyaannya panjang gitu, dari keyakinan tadi kan. Menurut saya, teori yang dibentuk oleh ahli-ahli itu berdasarkan kebiasaan-kebiasaan. Jadi, tidak mungkin tidak bisa dilaksanakan teori tersebut. Itu yang pertama, cuma menggarisbawahi, gitu kan? Kalau salah pernyataan saya, ada pengetahuan yang lebih baru, persilahkan. Lanjut, waktu saya jadi guru SD, berikan pengalamannya. Kami itu didatangkan tutor dari Jawa. Kan anak-anak kita kan semua anak istimewa, luar biasa, hebat-hebat. Lalu katanya, apakah Bapak Ibu guru sudah 1000 kali menasihati anak-anak kita? Kata 1000 kali waktu saya ngajar SD sampai sekarang itu membekas ingatan saya. Jadi kalau sedikit curhat gitu ya, jika kenapa itu nggak marah-marah, kenapa itu membiarkan anak-anaknya, kenapa, karena patokan saya, sudahkah 1000 kali kamu menasihati anak-anak kita? Sampai segitunya Bu Ika. Karena anak kita makhluk bergerak, makhluk dinamik, makhluk yang ingin tahu, ingin banyak keinginannya. Makanya waktu mereka belok, ingatkan. Waktu mereka ke kiri, kanankan. Jadi kata-kata itu yang membekas dalam diri saya. Karena anak-anak kita yang super duper. Kembalikan kepada Bu Ika, mohon maaf jika pertanyaan saya tidak sesuai dengan kurmer ya. Senang sekali Ibu bertanya. Alhamdulillah, saya Bu saking pancatnya tadi Ibu bertanya, berpikir dalam kepala saya itu gak bisa berpikir. Nah, tadi Bu SS mengatakan, sudahkah kita nasihati sampai 1000 kali gitu ya Bu? Apa tadi? Iya. Target kita dari keyakinan kelas itu yang pasti berharap anak itu masih disiplin. Itu targetnya. Berharap dengan adanya keyakinan kelas, anak kita yang ada di sekolah kita itu targetnya dapat membudayakan disiplin positif, budaya positif tadi. Iya. Dia hanya keyakinan kelas, karena kan gini, yang saya baca kemarin, kelas yang menjalankan keyakinan kelas, mereka punya tabel A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai 36 Iya. siswa, lalu ada keyakinan kelas jalan di sampingnya, bahwa ini harus tadi kebersihan, hormat menghormati. Setiap satu anak mengerjakan keyakinan kelas, guru itu akan memberi 1 bintang setiap anak TK. Berarti dia dapat reward tuh ya. Target ini, apakah dalam 3 bulan bisa merubah karakter yang kita inginkan sebagai karakter profil
belajar Pancasila. Karena pasti ada target. Oke, 3 bulan. Dari 30 anak ternyata keyakinan kelas tadi 15% berubah. Berubah karakternya. Pinomat. Dari nggak buang sampah jadi buang sampah. Pinomat. Dari yang nggak ngerjakan PR jadi ngerjakan PR. Kan periode nih. Nah, 3 bulan panggilan anak itu si Ani, si Aga, si Mama, siapa ke depan gitu kan. Karena keyakinan kelas sudah dijalankan kepada kawan-kawan kita yang 15, kasihnya hadiah. Mungkin bukan hadiahnya besar, penghargaannya 1 pulpen saja sudah banyak. Apakah boleh seperti itu? Kalaupun dipanis, disanksi, bentuk sanksinya itu gimana? Gitu kan? Berdasarkan usia. Kan anak SD berbeda nih dengan usianya, berdasarkan ilmu psikologinya. Anak SMP itu gimana? Karena masa pancaroba. Terima kasih Bu. Iya. Sesuai itu tadi kata Bu SS, apakah perlu reward? Apa harus ada hukuman? Karena saya sudah mulai agak puyeng. Itu yang saya pungkiri, walaupun ini bagaimana, adakah teman saya yang di dalam ruangan ini? Oh, terima kasih Bu Santi. Ya, terima kasih Bu Ika. Ya, tadi ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, keyakinan kelas ini untuk sampai berapa lama? Itu yang pertama yang saya tangkap. Kalau dibilang kelas, artinya kita kembali dulu ke definisi. Keyakinan kelas artinya yang di kelas. Artinya yang bukan kelas 71 beserta wali kelas, misalnya ya contoh. Ketika mereka nanti naik ke kelas 8, maka mereka akan membuat keyakinan kelas yang baru. Artinya keyakinan kelas yang dibuat di kelas 7 itu berlaku selama mereka di kelas 7 itu. Di kelas 8, mereka akan membuat kembali bersama wali kelasnya kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, punishment dan reward ya. Oke, nah kalau untuk punishment reward, saya baca dulu contekannya. Oke, berdasarkan buku Punish by Rewards and Unconditional Parenting, ini yang dipakai dalam program pendidikan guru penggerak oleh Alficon, Dr. Alficon. Dalam buku itu tertulis, apabila kita menginginkan perubahan seorang anak untuk dalam jangka panjang, maka kita harus menemukan motivasi intrinsik dari dalam dirinya, yang artinya penghargaan maupun hukuman itu tidak kita berlakukan. Memang kenyataannya kalau kita bawa ke dalam kisah nyata kita di dalam sekolah ini, itu impossible, gak mungkin, karena kita tahu bagaimana kondisi siswa kita. Tapi bila kita terapkan punishment dan reward ini, percayalah itu hanya berlaku dalam jangka waktu pendek. Artinya, ketika tidak ada guru yang memperhatikan saya membuang sampah, tidak ada teman yang memperhatikan saya membuang sampah, maka saya bebas membuang sampah. Kenapa? Saya nggak ada gunanya, useless dong. Saya buang, saya nggak ada dapat. Saya kutip, saya nggak dapat penghargaan, saya tidak dapat bintang, saya tidak dapat permen, saya tidak dapat pulpen dan segala macam jenis dari reward yang kita berikan. Jadi dia hanya memperlakukan itu hanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu berdasarkan dari pendapat Alficon. Itu sebabnya kita diminta agar menumbuhkan motivasi intrinsik, yang artinya keyakinan kelas kita buat untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Kamu lihat kelas kita ini seperti apa? Bagus nggak dibandingkan sama kelas 71 atau 81 atau 91? Pasti mereka akan menjawab,
bagus sekali kelas mereka Miss, bagus sekali kelas mereka Pak Bu. Nah, menurut kamu kita bisa nggak seperti itu? Pasti mereka akan menjawab bisa. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa seperti itu? Jadi kita buatlah tujuan-tujuannya, kemudian dari tujuan ini kita ambil kesimpulan untuk membuat keyakinan kelasnya. Itulah saya rasa kira-kira tambahan dari keyakinan kelas dihubungkan dengan reward and punishment yang berdasarkan dari pemikiran Alfikon. Ya demikian. Terima kasih kepada Bu Santi. Inilah tujuannya kenapa saya undang orang-orang hebat di sini. Tidak bisa dipungkiri ketika kita terbelenggu dengan pertanyaan yang mungkin agak menguras di otak saya, harus saya tuangkan kepada rekan-rekan saya. Itulah tujuan kita berkolaborasi, menutupi kekurangan dan kelebihan dari teman kita sendiri. Terima kasih Bu SS, terima kasih Bu Santi yang sudah luar biasa menyampaikan pemaparannya. Memang benar kata Bu Santi tadi, setiap tahun kita pasti berganti. Setiap tahun kita mungkin, tahun ini saya di kelas 71, tahun depan mungkin saya bisa di 73, dan anak-anaknya pun tetap berbeda. Makanya perlu setiap tahun itu kita membuat kesepakatan kelas yang kita sepakati. Iya Bu? Mohon maaf sekali lagi. Berarti saya udah paham sebenarnya untuk satu tingkatan, kan? Tadi kan ada tujuan itu. Keyakinan kelas yang dibangun 1 tahun di kelas 7, dampaknya pada siswa itu bisa nggak diukur? Mohon maaf ya. Karena kan mereka nanti di kelas 2 tadi berbeda lagi keyakinan kelasnya berdasarkan tingkatan kelas. Supaya keyakinan yang dibangun 3 tahun menciptakan karakter. Kan katanya karakter itu terjadi karena pembiasaan, makanya jadi karakter. Jadi pembiasaan apa? Atau tadi bahasa Bu Ika, berkolaborasi gitu kan. Ini bahasa saya kan. Ini waktu kelas 1, kelas 7 kami buatnya ini ya, biar nyambung. Biar nyambung gimana ya, disambung dari yang kelas 7 atau kan tidak semua, misalnya 10 keyakinan kelas di kelas 7 kan gak semua dibawa ke kelas 8 kan, ada yang dibuang. Apakah itu boleh dilakukan gitu kan? Apakah boleh dilakukan? Ini saya kayaknya buat seseorang ya pertanyaannya. Ya, itu apakah boleh dilakukan gitu kan? Supaya berkelanjutan, berintegrasi atau integrasi atau apa nggak ngerti saya bahasanya itu gitu. Supaya 3 tahun inilah anak kita yang 3 tahun kita didik supaya berprofil pelajar Pancasila nampak dia. Jadi kalau dia pohon, nampak dia udah muncul kunturnya. Begitu dia SMA, nampak dia kunturnya mekar gitu kan. Ecek-eceknya lah, bahasa bohong lah itu nggak ngecek gitu. Terus tadi seandainya punishment dan reward tidak kita berikan, apakah ada alternatif lain untuk membangkitkan motivasi intrinsik dalam anak didik kita? Karena banyak kondisi di luar dirinya yang membuat motivasi dirinya nggak muncul. Maaf Bu Ika ya. Nggak apa-apa loh Ibu. Tadi katanya apakah boleh dilanjutkan kan gitu kan? Ini namanya kan keyakinan, kesepakatan kelas. Makanya kita tanya lagi sama siswanya kita tanya.
Makanya sesuatu itu yang mereka sepakati itu dari mereka. Makanya waktu membuat kesepakatan itu mungkin mereka munculkan lagi yang mungkin kelas 7, yang kelas 8, apakah boleh? Boleh saja. Karena memang itu kesepakatan mereka yang mereka buat. Dan kita sebagai wali kelas ikut di dalamnya. Boleh, Bu. Tadi hukuman, reward gitu ya kan, Bu? Apa, Bu? Oh, ada nggak alternatif? Pasti ada. Adanya kayak mana? Nah, itu dia, ya kan? Jadi gini, tadi kan disampaikan Bu Santi, kalau hukuman dan reward itu jika kita buat, itu hanya sifatnya memang sementara. Ketika contoh kita sebagai guru BK, setiap anak terlambat kita hukum. Kalau waktu kita ada di depan, dia pasti ketakutan. Tapi dia tahu pula, misalnya hari ini ibu ini karena ada urusan nih, agak terlambat gitu kan. Saya agak terlambat juga. Bagaimana cara kita? Itu balik ke diri kita sebagai guru. Bagaimana kita menggali siswa kita itu agar tahu mencari solusi untuk dirinya sendiri. Atau mungkin ada teman-teman yang lain punya pengalaman nih. Saya dulu pengalaman gitu. Waktu saya kasih hukuman, saya kasih reward hanya sementara. Tapi saya punya cara atau solusi lain. Adakah? Kalau enggak ada, kita lanjut. Nanti kita pikirkan lagi Bu SS. Sekarang pun saya masih tahap belajar, masih calon. Itu nggak bisa dihilangkan dulu. Kita lanjut ya Bu. Ada nanti di sini mungkin penjelasannya. Nah, di sini inilah 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi yang harus kita ketahui sebagai seorang guru. Yang pertama, penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun psikis, verbal, ucapan. Saya nggak akan bercerita tentang orang lain, saya ceritakan tentang kesalahan-kesalahan saya dulu. Ini dulu sampai saya lakukan, bahkan sampai sekarang mungkin pun saya lakukan. Penghukum menggunakan hukuman fisik. Yang seperti apa? Contoh, dulu tahun 2016 saya masih ingat sekali ketika siswa terlambat dibiarkan jongkok atau berdiri di cuaca yang panas. Itu ternyata salah. Maupun verbal, ucapan. Terkadang secara tidak langsung kita itu mengatakan atau melontarkan kata-kata yang membuat kita beranggapan, aku gak menghukum dia, aku cuma berbicara. Contoh kecil, anak murid kita tidak mengerjakan tugas, mungkin karena dia tidak pandai. Kita langsung bilang, maaf ya Bu. Itu sesuatu yang sudah menyakiti hatinya. Itu termasuk kategori penghukum. Selanjutnya, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut dan membuat siswa bersalah. Saya juga gak akan menceritakan orang lain, saya ceritakan tentang diri saya dulu. Dan mungkin sampai sekarang saya masih proses belajar. Contoh kecil anak yang nakal. Saya mengatakan gini, gak tengok kan, orang tuamu udah capek cari duit, nek becak kamu di sekolah gak mau sekolah betul. Itu kan seakan-akan kita membuat dia merasa bersalah terhadap orang tua. Itu pun gak saya lakukan. Makanya saya gak akan ceritakan orang lain, itu saya sendiri. Apakah Bapak Ibu pun melakukan? Mungkin sebagian ada juga yang tidak. Tapi itulah yang harus kita, kalau bisa kita hindari. Yang selanjutnya, posisi teman. Guru pada posisi ini
tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid dalam persuasi. Kita nggak nyangkut, nggak menghukum, nggak membuat dia rasa bersalah, tetapi kita beranggapan dia itu teman kita. Contoh, anak nggak ngerjain tugas, ayo kerjakan. Nanti kalau nggak kerjakan, gimana lah ibu isi rapatmu? Itu kita seakan-akan dia teman kita, supaya dia mengerjakan PR kita buat aja, kerjakanlah, ayo cepat. Nanti kalau nggak ada kerjaan, kayak mana lah ibu isi nilaimu? Mungkin ada yang membuat seperti itu. Nanti ada saya kasih mungkin kepada teman-teman saya pengalaman Bapak Ibu. Saya lanjutkan dulu. Yang selanjutnya posisi keempat, posisi pemantau, berarti mengawasi, mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi kita punya catatan tersendiri. Misalnya anak terlambat udah berapa kali. Jadi kita nggak sembarangan marah-marah. Kita harus cari tahu dulu anak nggak mengerjakan PR berapa kali. Nanti mungkin ada teman-teman saya yang hebat menambahkannya. Yang selanjutnya disinilah posisi terbaik. Posisi terbaik itu di mana? Posisi seorang manajer. Posisi terakhir adalah manajer, adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Inilah yang kita harapkan pada diri kita. Ketika anak melakukan kesalahan, kita nggak langsung emosi, langsung menghukum mereka. Kita harus tanya dulu sebab muasababnya dia melakukan itu. Kita harus tumbuhkan kepada diri kita bagaimana dia mencari tahu solusi apa yang tepat untuk dirinya. Makanya anak-anak ibu, bapak ibu guru yang luar biasa, mungkin apa yang saya dapat waktu saya pelatihan tentang budaya positif ini belum seberapa, tapi dengan yang sedikit ini saya pun saling bertukar informasi, mencari apa yang kurang dari saya dengan apa yang bapak ibu punya di sini. Itu pun menjadi ilmu sama saya. Makanya tadi di awal saya sampaikan, saya tidak bermaksud mengajari, saya hanya sharing, berbagi ilmu apa yang saya dapat. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, di manakah bapak ibu berada? Apakah di posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Sering berdua. Iya. Enggak usah pakai nama pun nggak apa-apa Bu.
Oh boleh. Jadi yang jujur betul ya. Sama guru. Kasih ya Ibu. Iya. Boleh nanti kita tempel sini ya Bapak Ibu. Baik ya enggak? Iya. Boleh dikasih keterangan, boleh nggak dikasih keterangan. Nggak apa-apa. Kalau pulpennya udah macet-macet antara aku sama Edwin Hah? Oh nanti. Bisa Pak MD? Iya. Apa pun nggak boleh. satu-satu. Iya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menempelkan posisinya. Iya, di sini ada yang menuliskan posisi teman, manajer, penghukum, apalagi ini pembuat rasa bersalah, teman, penghukum, pemantau, P52, P54, oh itu tadi ya posisinya ya. Iya, saya izin bertanya ya Bapak Ibu. Ada di sini yang menuliskan posisi penghukum. Apa sih pengalaman Bapak Ibu yang pernah di posisi penghukum tersebut? Siapa tadi yang menuliskan ada penghukum? Oh boleh. Itu loh kepanjangannya di depan terus. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya posisinya sebagai penghukum. Sebelum masuk kenapa sebagai penghukum, sebelumnya sebagai murid, saya sebagai yang dihukum. Dari pengalaman saya sebagai murid yang dihukum, pengalaman saya, jadi saya berpikir kenapa selalu saya dihukum, dan dihukum. Nah, ternyata apa hubungan itu? Sebabnya saya dihukum karena saya salah satunya melakukan kesalahan, terlambat hadir ke sekolah, tidak mengerjakan tugas, ataupun melakukan tindakan nakal, yaitu mengeluarkan baju atau segala macam. Nah, setelah saya jadi guru dan saya mengambil posisi alih sebagai penghukum, sebab
karena dulu saya sebagai murid sebagai posisi yang dihukum, memberikan penerangan kepada saya di masa yang akan datang bahwasanya hukuman itu bukan berarti membuat seseorang itu akan menjadi lebih tidak baik, namun hukuman itu akan membuat orang itu akan lebih baik ke depannya, seperti murid-murid kita. Nah, sebagai penghukum untuk murid-murid kita agar semoga di masa yang akan datang mereka mengikuti jejak saya. Karena Tuhan saja penghukum kita, kenapa kita tidak bisa menghukum sesama manusia yang bersalah? Terima kasih. Iya. Oh, terima kasih Pak Aldo. Terima kasih Bu Ika. Saya di sini ingin bertanya, menyambung mengenai pernyataan Bapak Naldo tadi. Nah, jujur saya kalau ditanya kelima posisi itu, jujur saya salah satunya. Tadi kita lanjut ya Pak. Mungkin itu tadi Pak, apa pengalaman Bapak itu pasti menjadi sesuatu berbeda dengan anak kita sekarang. Kalau kita menghukum anak, dia pasti dendam. Jumpa kita di jalan, entah apa yang terjadi. Kalau bisa itu dihindari, ya Pak. Iya, baik, lanjut. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Lazer dalam Continued the Ori. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu bertahan hidup. Misalnya apa? Kesehatan, rumah, makan. Lanjut, kebutuhan merasa aman. Itu juga kebutuhan dasar. Yang selanjutnya kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Itu sangat penting. Jadi anak itu terkadang melakukan kesalahan sesuatu itu pasti ada sebabnya. Kebutuhan dasarnya pasti tidak terpenuhi. Yang selanjutnya kebutuhan akan kebebasan. Memberikan kesempatan kepada murid untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri. Jadi kita jangan sesuatu itu, contoh tadi kesepakatan kelas, jangan kita yang membuat. Harus ada dari siswa kita. Ya, karena mereka itu butuh kebebasan dengan pilihan mereka, tapi tetap dalam kontrol oleh guru. Selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Yang selanjutnya kebutuhan akan penguasaan. Siswa-siswa kita di sini butuh dia itu diakui, dia hebat. Itulah contoh kebutuhan akan penguasaan. Lanjut. Nah, di sini segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, ketika murid melakukan tindakan yang salah, maka guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat refleksi atau evaluasi internal tentang apa yang telah mereka perbuat untuk mereka perbaiki. Jadi bukan dengan cara menghukum atau memberi reward supaya mereka baik, tapi kita harus memberikan segitiga restitusi. Caranya kayak mana? Kita panggil anaknya. Anak yang bermasalah itu kita panggil. Ada tahapannya. Tahapannya apa saja? Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas. Ketika murid salah, ketika anak salah, bukan kita judge dia itu salah. Kita tanya. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Sehingga dia tidak merasa dia itu salah sekali. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif? Yang selanjutnya, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang kita sepakati? Bayangkan tentang kelas ideal. Jadi apa-apa itu kita tanya lagi, kan kita udah buat keyakinan. Ya kan Bapak Ibu? Lanjut. Nah, disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin di lingkungan sekolah tanpa kekerasan dan ancaman
mana yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antar guru dan peserta didik. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran tentang kedisiplinan serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, iming-iming, sogokan maupun hukuman. Jadi dapat terbentuk itu kedisiplinan positif ini pasti adanya jalinan komunikasi yang baik antar guru dan murid. Adanya kerjasama kolaborasi antar guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan murid. Supaya apa? Terciptalah lingkungan budaya positif yang kita idam-idamkan sehingga anak-anak itu kelak berprofil pelajar Pancasila. Tanpa katanya sekolah ini ngasih hukuman, iming-iming dan ancaman sehingga mereka mau berbuat baik. Nah, mungkin Bapak Ibu, inilah paparan dari saya. Atau ada yang mau bertanya juga boleh. Pas. Oh, pas ya Bapak Ibu, karena waktu juga ya. Terima kasih banyak telah menghadiri undangan yang saya berikan. Tidak ada kata yang bisa saya ucapkan selain ribuan terima kasih atas ringan langkah Bapak Ibu untuk hadir ke acara saya. Bukan seminar ya Bapak Ibu, cuma menyebarkan pemahaman yang saya dapat mengenai budaya positif di sekolah yang saya dapat di CDP Angkatan 10. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Tutur kata saya mungkin banyak salah, sopan santun saya mungkin kurang, hanya kepada Allah saya mohon ampun, sama Bapak Ibu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.